Oke, sebelumnya kita sudah membahas kalau kita pakai 4 aksioma saja ya. Mungkin kita rangkum dulu ya. Sebetulnya kan yang mau kita cari itu kan struktur yang kayak gini ya. Nol itu penerusnya satu, satu itu penerusnya dua, dua itu penerusnya tiga, tiga itu penerusnya empat, empat itu penerusnya lima, dan seterusnya. Nah, kita coba-coba nih. Apakah kalau kita coba pakai P1 sama P2, struktur yang kita bentuk itu haruslah seperti ini? Ternyata enggak ya. Hasilnya ternyata bisa kayak gini. Nol itu penerusnya diri dia sendiri. Ya, berarti nggak bisa. Nah, kita tambah dengan P3. P3 itu bikin supaya nol itu nggak punya penerus. Nah, mau nggak mau kita harus tambahin lagi satu di sini. Ya, tapi kan satu tinggal bikin aja penerusnya itu satu itu sendiri. Nah, jadinya tetap aja nggak bisa ya di sini. Nah, makanya kita tambah dengan P4. Nah, P4 ini udah memberi harapan nih, yaitu harus selalu baru ya penerusnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tapi masalahnya meskipun kelihatannya wah udah mau jadi nih bilangan aslinya, ternyata kita bisa masukin objek-objek yang terasingkan yang relasinya kayak gini, misalnya A penerusnya B, B penerusnya A ke dalam sistemnya, ke dalam strukturnya, dan masih berlaku, masih benar di P1 sampai P4 ini. Nah, ini itu ya agak sesuai harapan kita yang di sini ya. Beda ya. Jadi ya masih belum bisa kita terima. Jadi P4 ini sebetulnya masih lebih longgar ya. Nah, di sini ada ilustrasinya sebetulnya. Jadi kita sudah bisa bikin garis lurus nih di sini. Tapi halangan kita itu ternyata kita masih bisa bikin kelompok yang terasingkan di sini nih. Nah, berarti sebetulnya kalau kita mengandaikan aksioma Peano itu cuma sampai P4, ya struktur kita ya bentuknya kayak gini nih. Bisa kayak gini. Bakal banyak bolongan-bolongan. Kayak gini nih. Bukan bolongan ya, cincin-cincin ya, lebih tepatnya ya. Ya, tentunya bukan seperti ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan ya cuma garis lurus yang ini nih di piano itu. Nah, makanya kita tambahkan yang kelima. Yang kelima itu aksiomanya itu kita sering sebut dengan induksi matematika. Nah, sebetulnya induksi matematika itu kayak gimana sih? Nah, kita pakai contoh ya. Contohnya itu misalnya kita punya himpunan, misalnya apa ya? Misalnya X besar sama dengan 0,1. Nah, kalau kita punya himpunan isinya 0 aja, yaitu himpunan bagian dari X. Kenapa? Karena setiap anggota dari himpunan tersebut adalah anggotanya X. Nah, kalau kita bikin anggotanya 1, ya tetap aja himpunan bagian. Bahkan kita bikin 0,1 alias ini X itu sendiri, ya himpunan bagian dari X itu sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang himpunan bagian mungkin gak kita bahas di sini ya. Kita bisa bikin pembahasan lainnya atau enggak mungkin bagi yang udah belajar tentang teori himpunan udah ngerti lah ya tentang konsep himpunan bagian ini. Dan satu lagi, himpunan kosong itu ya anggota X ya. Maksudnya himpunan bagian X. Nah, berangkat dari situ baru kita bisa memahami induksi matematika ini. Jadi di sini di induksi ini dia itu punya pengandaian nih. Andaian ke satu itu yang ini. Bentar. Itu ya gak kelihatan, kita ganti warna itu ya. Ganti warna pointer. Jadi biru muda. Semoga jadi lebih jelas. Nah, ini andaian pertama kita. Ini andaian pertama. Berarti andaian satu. Nah, ini andaian kedua. Ini andaian ketiga.
Nah, ini hasilnya. Apakah A sama dengan N? Kan kalau himpunan bagian nggak harus sama ya. Nah, jadi ada 3 andaian. Nah, apakah andaian yang satu itu kan himpunan bagian. Nah, kalau andaian satu itu berlaku, apakah andaian kedua dan ketiga itu terpenuhi? Kalau terpenuhi, maka kalau kita memberlakukan aksioma P5 ini, hasilnya itu A itu harus sama dengan N. Nggak boleh nggak sama ya. Nah, makanya kita sekarang bikin sistem yang udah kita buat di materi pembahasan sebelumnya. Saat kita hanya memberlakukan 4 aksioma saja. Berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita gabung dengan himpunan yang isinya A, B. Nah, di sini strukturnya itu seperti ini. Jadi 0 penerusnya 1, 1 penerusnya 2, 2 penerusnya 3, dan seterusnya. Nah, terus ada juga yang terpisah A sama B. Nah, di sini kalau himpunannya hingga nggak bakal berlaku ya. Misalnya himpunan A-nya itu di sini misalnya cuma 1, 2, 3 gitu. Kenapa nggak berlaku? Karena andaian kedua ini bakal terpatahkan. Nah, terus himpunan yang misalnya kita bikin A, B nih. A, B kan terpisah nih. Ternyata tetap nggak berlaku nih. Kenapa? Karena di sini itu andaian satu yang nggak ada, yaitu 0. Harusnya ada 0 di sini. Tapi kalau kita tambahkan 0, ya berarti harus ada 1. Kalau ada 1, ya harus ada 2. Itu kan andaian ketiga ya. Kalau ada 2, harus ada 3, dan seterusnya. Berarti agak bisa juga. Kalau misalkan kita bikinnya dari 0, 1, 2, 3 nih, dan seterusnya. Terus kita buang beberapa elemen. Misalnya kita buang 1. Jangan 0 ya, karena 0 di andaian kedua itu dibutuhkan. Misalnya di andaian ke-1. Nah, andaian ketiga ini nggak terpenuhi. Jadi tetap harus ada 1 ini. Nah, makanya kita nggak usah hapus-hapus lagi nih. Kita bikin aja himpunan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Alias yang ada di garis lurus ini. Nah, di sini pengandaiannya 0 anggota A. Bener kan di sini? Oh iya, himpunan bagian betul ya. Terus andaiannya 0 anggota A betul. Terus apakah setiap anggotanya itu penerusnya ada di A juga? Nah, kita lihat nih. 0 ada di A, penerusnya 1. 1 ada di A. Nah, terus 1 ada di A, penerusnya adalah 2. 2-nya ada di A. Iya. Terus penerusnya 2 itu 3. 3 ada di A. Iya. Penerusnya 3 itu 4. 4 ada di A. Iya. Nah, pokoknya karena kita udah bikin struktur yang kayak gini, andaian ketiga ini juga pasti berlaku. Nah, di sini kan hasil yang diharapkan A sama dengan N ya. Nah, kita lihat nih. Ini A nih, ini N. Apakah A-nya sama dengan N? Enggak ya, di sini A tidak sama dengan N ya. Kenapa gak sama? Ya, karena kita tinggal lihat nih, di sini kan ada A sama B nih, di N-nya nih. Ya, kita lihat ternyata di sini A itu bukan anggota, biar gak bingung, A kecil ya. A kecil itu bukan anggota himpunan A besar. Terus B juga, B ini bukan anggota dari himpunan A besar. Ya berarti A ini cuma himpunan bagian ya, di A itu gak sama dengan N. Nah, jadinya aksioma kelima ini alias prinsip induksi ini gak terpenuhi. Karena gak terpenuhi, ya udah kita gak bisa bikin sistem Peano yang kayak gini, gak boleh kayak gitu. Nah, gimana nih cara ngatasinnya? Nah, sebetulnya kita udah dapat petunjuknya nih. Petunjuknya kan di andaian ketiga kan yang struktur kayak gini sampai andaian ketiga berlaku nih. 0, 1, 2, 3 ini nih. Yang isinya kayak gini. Ya udah kita hapus aja nih A sama B-nya nih. Ini ganggu aja nih. Nah, kita hapus. Kayak gini. Andaian ke-1 ini A-nya ya. Ya.
Ya, A-nya kan di sini yang himpunan bagian N ya, karena ini ya sama ya. Di sini A sudah sama dengan N ya. Nah, berlaku andaian ke-1. Nah, andaian kedua, kita lihat 0 anggota A. Ya benar, 0-nya itu di sini anggota A. Terus berarti andaian kedua benar. Andaian ketiga, setiap anggota di A, penerusnya juga ada di A. Kita lihat penerusnya 0, 1 ada di A, penerusnya 1, 2 ada di A, penerusnya 3, 2 itu 3 ada di A, terus penerusnya lagi 4 ada di A, dan seterusnya. Ya, terpenuhi ya. Dan A-nya memang di sini sama kayak N ya, karena kita aturnya kayak gitu. Nah, berarti terpenuhi di sini induksi matematika. Nah, makanya konsekuensinya di sini kelima aksioma ini terpenuhi. Ini adalah sistem Peano. Dan faktanya kita udah selesai nih. Udah gak ada celah lagi nih di Peano ini nih. Aksioma Peano ini nih. Kalau udah 5-5-nya nih. Kalau kita mau kurangin 1, nanti andaian ketiga ini gak terpenuhi. Misalnya kita kurangin yang kedua, udah gak terpenuhi. Misalnya kita kurangin di sini, misalnya kita bikin himpunan hingga juga gak bisa. Nanti andaian ketiga gak terpenuhi. Nah, pokoknya mau kita otak-atik sebagaimanapun, ya kita gak bisa bikin dari himpunannya lebih kecil supaya memenuhi kelima aksioma Peano ini yang strukturnya kayak gini, garis lurus. Jadi kalau kita bikin strukturnya nih, strukturnya kan garis lurus nih. Nah, kalau kita tambahin buletan cincin-cincin kayak gini, udah gak bisa. Udah gak berlaku. Ya, jadi kita udah bebas ya dari kutukan cincin-cincin terisolasi ini. Kita udah selesai nih menyusun aksioma-aksioma yang kita butuhkan untuk membentuk struktur bilangan asli. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih, kalau untuk membentuk suatu aturan, sekumpulan aturan yang mengharuskan hasilnya itu adalah struktur bilangan asli, maka harus ada kelima aksioma ini. Nggak boleh nggak ada ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan di sini struktur yang kita harapkan. Kalau di sini ya 0, penerusnya S0, penerusnya lagi S0, penerusnya lagi S0, dan seterusnya ya. Kalau himpunannya ya berarti di sini 0, S0, SS0, dan seterusnya. Nah, buat S0 ini tinggal kita ganti 1, buat yang SS0 ini kita ganti 2, SSS0 tinggal kita ganti 3, dan seterusnya. Didapatlah struktur bilangan asli 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan strukturnya juga sesuai yang kita harapkan. 0 penerusnya 1, 1 penerusnya 2, terus 2 penerusnya 3, 3 penerusnya 4, 4 penerusnya 5. Nah, dan seterusnya ya ini. Lanjut tak terhingga ya. Sebagai garis lurus bentuknya. Nah, di sini kita udah selesai menyusun struktur bilangan asli. Tapi bagaimana dengan operasinya nih? Operasi apa aja yang bisa dirumuskan nih dalam bilangan asli? Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian? Kita kan belum sampai situ ya. Nah, pada pembahasan-pembahasan selanjutnya kita bakal melihat operasi-operasi dari bilangan asli. Dari struktur yang sudah kita buat ini berdasarkan aksioma Peano. Kita bakal selalu mengacu ke aksioma Peano ini. Nah, kita paling pertama itu bakal bahas dari penjumlahan dulu ya. Nah, nantikan di pembahasan selanjutnya.